Annyeonghaseyo yorobun, sudah pernah baca webtoon berjudul Sweet Home ini sebelumnya? Webtoon bergenre thriller ini baru aja diadaptasi menjadi serial loh. Penasaran dengan cerita dan hasil adaptasinya? Kira-kira bakal sebagus webtoonnya atau enggak ya? Yuk ikutin terus, kita ringkasin ceritanya buat kamu. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng buat tahu updatean sinopsis film atau serial lainnya ya. Like dan komennya juga jangan lupa. Yuk, tanpa lama-lama kita mulai. Sijak. Film dibuka dalam setting waktu 9 September 2020. Sebuah pasukan bersenjata terlihat tengah dikerahkan secara massal. Targetnya satu, sesosok pemuda yang secara terus-menerus berusaha dipastikan apakah ia manusia ataukah bukan. Sekilas, kita diperlihatkan area sekitar tempat kejadian. Betapa kacau dan mengerikan. Ditambah lagi dengan kehadiran makhluk-makhluk aneh yang sulit dijelaskan di sana. Kemudian, sebuah monolog dinarasikan. 것보다 살아야 할 이유를 찾는 게 더 힘겨운 세상에서 기어이 살아갈 이유를 찾아내는 우리들의 이야기다. Setting waktu kini berjalan mundur. Kita dibawa kembali ke sebulan lalu, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2020. Saat itu, Cha Hyun-soo, pemuda yang tampaknya kita lihat di awal film, pindah ke kompleks apartemen Green Home. Sebuah kompleks apartemen yang sepertinya dihuni oleh kelas sosial menengah ke bawah. Hyun-soo pindah seorang diri setelah seluruh keluarganya mendadak meninggal dalam sebuah kecelakaan. Hyun-soo adalah tipe penyendiri. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar sambil bermain game komputer. Tampaknya, ia menjadi korban perundungan di sekolahnya. Sempat berusaha bunuh diri dan akhirnya mogok sekolah. Ia juga terlihat tidak memiliki semangat hidup. Sesampainya di sana saja, ia sudah berniat mengakhiri hidupnya. Walau akhirnya, niat itu tidak terlaksana. Seolah mati bukanlah perkara besar, kini ia menjadwalkan tanggal lain sebagai hari terakhir hidupnya. Namun perlahan, hal-hal aneh terjadi dalam kompleks apartemennya. Dimulai dari tingkah sang satpam. Sikapnya berubah setelah sempat berulang kali mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari para penghuni apartemen dan mengalami mimisan parah. Kemudian, tetangga persis samping kamarnya. Mulanya, Hyun-soo hanya berniat mencari tahu siapa yang mengacak-acak pesanan makanannya. Namun, ia justru menangkap sesosok tangan penuh darah tengah melahap seekor kucing. Hyun-soo pun buru-buru masuk ke dalam kamar. Namun, pintu kamarnya tiba-tiba diketuk. Sosok gadis tetangga kamarnya pun muncul dari kamera pintu. Namun sosok itu berubah menjadi mengerikan setelah Hyun-soo memintanya untuk memperlihatkan tangannya. Sosok mengerikan itu pun terus mencoba menerobos pintunya. Sampai akhirnya, atensi sang makhluk beralih pada kamar lain. Kamar milik gadis bernama Yoon Ji-soo, seorang pemain bass. Kompleks apartemen ini tidak memiliki dinding kedap suara. Akibatnya, irama bass yang ia mainkan terdengar kemana-mana. Tampaknya, suara inilah yang menarik perhatian sosok mengerikan yang semula menargetkan Hyun-soo. Makhluk tersebut sempat mendobrak sangat amat kencang, namun tiba-tiba menghilang. Ji-soo memberanikan diri keluar dari kamar sambil membawa tongkat pemukul setelahnya. Di sana, ia justru bertemu dengan Sang-wook, seorang penghuni berperawakan garang, yang sebelum bertemu dengannya, lebih dulu bertemu dengan Hyun-soo. Sama seperti cerita Hyun-soo padanya, Ji-soo juga menceritakan sosok makhluk serupa, bahwa ada gadis aneh yang menggedor pintu kamarnya. Namun, jika dibandingkan dengan tinju Sang-wook, kelihatan sekali bahwa gadis itu bukan hanya menggedor, tapi menabrakkan seluruh tubuhnya ke pintu. Kini, kita beralih melihat keadaan lantai utama. Beberapa penghuni tengah berkerumun. Mereka kesal karena seluruh akses keluar masuk gedung ditutup, entah oleh siapa. Mau menghubungi orang di luar gedung pun tidak bisa, sebab jaringan telepon seluler entah kenapa tidak berfungsi. Yang ada hanya berbunyi dengung saja saat digunakan. 안 되는 것 같네요. Dengan bantuan Eun-hyo, seorang pemuda pintar dan banyak akal, mereka berhasil menerobos masuk kantor manajemen apartemen. Hee-kyung, yang seorang petugas pemadam kebakaran pun berusaha menghubungi panggilan darurat untuk melaporkan keadaan mereka yang terkurung.
Namun, semua operator justru sedang sibuk dengan laporan bencana. Sun Hyuk, bapak pemilik toko swalayan di kompleks apartemen, berhasil mencari cara untuk membuka akses yang tertutup. Namun, yang mereka dapati saat pintu masuk terbuka adalah sesosok monster. Lidah sang monster berjalan keluar dari mulutnya dan menyedot badan seorang penghuni sampai kering tidak bernyawa. Melihat kekacauan itu, Eun Hyuk langsung dengan sigap menggunakan apar untuk mendorong sang monster kembali keluar. Dia juga bekerja sama dengan Yi Kyung selama prosesnya. Berdua, mereka berhasil mengeluarkan sang monster. Pintu utama yang sempat terbuka pun akhirnya kembali ditutup. Seluruh penghuni yang melihat langsung kejadian pun ketakutan dan terheran-heran. Apa yang terjadi di luar sana? Mereka pun akhirnya sadar bahwa monster tadi tidak hanya berjumlah satu. Di luar sana masih ada, entah berapa banyak. Di tengah-tengah ketegangan tersebut, jaringan telepon dan internet kembali dapat digunakan. Namun, yang muncul hanyalah pesan darurat berisi peringatan terjadinya bencana sehubungan dengan wabah. Orang-orang dengan gejala mimisan, tidak sadarkan diri dan berperilaku agresif harus segera dikarantina. Para penghuni mulai berselisih paham. Ada yang ingin kembali ke unit masing-masing, yang artinya membuka jalan menuju lantai atas. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka harus tetap bersama. Di tengah keributan itu, Sang-wook dan Eun-yu, adik perempuan Eun-hyuk, turun. Mereka sempat berpapasan dengan monster tetangga Hyun-soo di atap. Sang-wook pun sempat tergigit oleh monster tersebut saat berusaha menghabisinya. Khawatir wabah yang mereka hadapi dapat menular melalui gigitan, Sun-hyuk melumpuhkan Sang-wook dengan stun gun dan menyekapnya. Namun di akhir, Sang-wook berhasil meloloskan diri dan pergi menuju lantai atas kembali dengan Eun-yu. Sekarang, kita beralih pada Jisoo. Awalnya, ia sempat menemani Yoon-soo yang tidak sadarkan diri setelah insiden tetangga kamarnya. Namun, ia memutuskan untuk keluar dan kembali memastikan keadaan. Di sana, ia berpapasan dengan seseorang yang tengah bertransformasi menjadi monster. Beruntung, Jae-hoon menyelamatkannya. Jae-hoon sendiri adalah seorang guru sastra Korea dan jemaah taat yang sempat berpapasan dengan Jisoo di lift sebelumnya. Mereka saling menyapa setelah membicarakan keadaan Myung-suk yang membawa kereta bayi tidak berisi. Kini, kita kembali pada Yoon-soo. Ia akhirnya bangun setelah tidak sadarkan diri selama 8 jam. Saat melihat keluar jendela, ia tahu bahwa ada hal buruk tengah terjadi kini. Yoon-soo pun mencari informasi lebih lanjut di internet. Kabarnya, ini bukanlah wabah, melainkan kutukan. Sambil membaca, Yoon-soo tahu kalau ia juga mengalami gejala monsterisasi serupa. Ia jadi berpikir, apa ini saat yang tepat untuk mengakhiri hidupnya? Toh sejak awal, dia memang sudah berniat bunuh diri kan? Namun, saat membuka jendela, ia justru disuguhkan adegan seorang ayah yang jatuh mati oleh monster bermata besar. Khawatir monster tersebut mengincar anak-anak sang bapak, Hyun-soo pun berusaha mengalihkan perhatiannya. Karenanya, ia hampir saja terbunuh. Beruntung, seorang tetangga di lantai yang sama menyelamatkannya. Keduanya pun berkomunikasi melalui tulisan. Sebab, para monster akan datang jika mereka mengeluarkan suara. Sang bapak kemudian menyuruh Yoon-soo datang ke unitnya jika tertarik menyelamatkan anak-anak tadi. Namanya Han Du-sik. Dulu, ia seorang letnan dan mahir pada bidang persenjataan. Tapi kini, ia tidak lagi bisa berjalan. Alhasil, mau tidak mau, Yoon-soo lah yang harus turun ke bawah dan menyelamatkan anak-anak. Du-sik hanya dapat membantu mempercanggih alat perlindungan diri Yoon-soo dengan menambahkannya aliran listrik. Tapi, sehebat apapun senjata yang ia buat, Yoon-soo tetap tidak akan bisa membunuh para monster. Sebab itulah, Du-sik menyuruhnya untuk sebaik mungkin menghindar dan kabur kalau-kalau bertemu. Dalam perjalanannya menuju kamar anak-anak itu, Yoon-soo bertemu dengan monster tanpa mata yang sempat Jisoo dan Jae-hoon hadapi. Monster itu pun mengejarnya, dan Yoon-soo pun berhasil melawan. Ia pun berhasil sampai di unit sang kakak beradik. Berkat kepintaran, kecepatan tanggap, dan perawakan yang tenang, Eun-hyuk secara spontan menjadi pemimpin di antara penghuni lantai utama. Ia bahkan dengan sesama mencari tahu kondisi sekitar apartemen dengan kamera CCTV untuk membaca situasi terkini. Namun, hasilnya tidak seberapa. Begitu listrik mendadak padam, ia berkata pada Yi Kyung bahwa ia harus segera mengecek ruang listrik. Tanpa listrik, makanan akan mudah basi.
sedangkan makanan merupakan kebutuhan utama dalam bertahan hidup. Mendengarnya, Sukhyun pun kesal. Tampaknya ia adalah tipe yang egois. Ia bahkan sering melakukan kekerasan terhadap istrinya. Akhirnya, Yi Kyung-lah yang pergi menuju ruang listrik. Setelah mempertimbangkan pengalamannya yang berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran, Eun-hyuk pun membekalinya dengan walkie-talkie. Melihat keadaan sang kakak beradik yang kelaparan tanpa makanan, Yoon-soo mengajak keduanya pergi ke lantai 14. Untuk pertama kalinya, kita diperlihatkan sisi hangat pada karakter Yoon-soo. Ia berusaha meyakinkan kakak beradik tersebut bahwa semua akan baik-baik saja dan bahwa ia akan melindunginya. Namun, baru berjalan sebentar, tiba-tiba ada suara aneh yang terdengar. Suara itu datang dari bekas sayatan di tangan Yoon-soo, disusul dengan mimisan parah. Tampaknya, proses monsterisasi pada tubuh Yoon-soo kembali berjalan. Tahu kalau kemungkinan perubahan tubuhnya menjadi monster akan membahayakan, dia pun menyuruh sang kakak beradik lari dan menjauhinya. Kini, kita diperlihatkan sosok lain. Sosok yang serupa dengan Yoon-soo, tapi berwajah lebih mengerikan dan ganas. Tampaknya, ia adalah monster yang berusaha mengambil alih tubuh Yoon-soo. Kita pun diperlihatkan cuplikan-cuplikan masa lalu kehidupan Yoon-soo. Di sela-sela cuplikan tersebut, kita dapat mendengar suara silang dari sosok monster tersebut yang berusaha menyesatkannya. Sampai akhirnya, monster itu pun berhasil mengambil alih kesadaran Yoon-soo. Gimana? Walaupun tampilan monsternya kurang terlihat nyata, tapi jalan ceritanya seru dan menegangkan banget ya. Kira-kira alur cerita drama serial ini akan berubah seperti apa ya? Mengingat adanya penambahan karakter baru di luar webtoonnya. Jangan kelewatan sinopsis episode Sweet Home selanjutnya ya. Annyeong!